Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar baik terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024, yaitu tenang, tenaga honorer yang tidak masuk database BKN tetap bisa menjadi ASN melalui jalur khusus ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024 menjadi peluang bagi tenaga honorer yang tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk beralih status menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa pendaftaran P3K 2024 kemungkinan akan dibuka pada bulan Juni atau Juli. Pemerintah Kabupaten Menajam Pasir Utara atau PPU di Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang ikut membuka pendaftaran P3K 2024. Pemerintah Kabupaten PPU telah mengusulkan sebanyak 3.882 tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K. Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Penajam Pasir Utara, Ahmad Usman, mengungkapkan bahwa jumlah formasi yang diusulkan tersebut masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Keputusan akhir mengenai jumlah formasi yang disetujui sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Ahmad Usman menjelaskan bahwa tenaga honorer yang diusulkan adalah pegawai non-ASN dengan masa kerja lebih dari 2 tahun. Namun, bagi tenaga honorer yang masa kerjanya belum mencapai 2 tahun, dia menyarankan untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2024 asalkan masih memenuhi syarat usia maksimal. Menurut Usman, verifikasi dan validasi data tenaga honorer yang diusulkan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Proses ini mencakup pengecekan kesesuaian beban kerja dan latar belakang pendidikan tenaga honorer yang bersangkutan. Hasil dari validasi ini akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kuota formasi P3K untuk Kabupaten PPU. Saat ini pemerintah pusat belum mengumumkan beberapa kuota formasi P3K yang akan diberikan kepada Kabupaten PPU. Proses validasi dan penetapan kuota ini penting untuk memastikan bahwa tenaga honorer yang diusulkan memenuhi kualifikasi yang diperlukan.
Bagi tenaga honorer yang belum memenuhi syarat masa kerja, Ahmad Usman menyarankan agar tidak berkecil hati dan tetap mengikuti proses seleksi CPNS yang akan datang. Kesempatan ini masih terbuka lebar bagi mereka yang memenuhi syarat usia dan kualifikasi lainnya. Pendaftaran P3K 2024 ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih besar bagi tenaga honorer untuk mendapatkan status yang lebih baik sebagai ASN. Dengan menjadi P3K, diharapkan kesejahteraan dan keamanan kerja tenaga honorer dapat meningkat. Usman juga menekankan pentingnya kesiapan administrasi dan dokumen bagi tenaga honorer yang akan mengikuti seleksi. Setiap calon harus memastikan bahwa semua persyaratan dan dokumen yang diperlukan sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, tenaga honorer diharapkan selalu memantau informasi terbaru mengenai pendaftaran dan proses seleksi P3K 2024 melalui kanal-kanal resmi pemerintah. Hal ini penting agar tidak ketinggalan informasi penting yang bisa mempengaruhi peluang mereka dalam seleksi. Pada tahap awal, pemerintah daerah berperan dalam mengusulkan nama-nama tenaga honorer yang memenuhi syarat. Selanjutnya, keputusan final mengenai jumlah dan nama-nama yang diterima sebagai P3K akan ditentukan oleh pemerintah pusat. Proses pendaftaran dan seleksi P3K 2024 menjadi salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan jumlah ASN di berbagai daerah. Dengan demikian, diharapkan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal. Honorer yang tidak memenuhi syarat masa kerja tetap memiliki peluang besar untuk berkarir di lingkungan ASN melalui jalur CPNS. Usman mengingatkan bahwa persiapan honorer yang matang dan informasi yang akurat adalah kunci untuk sukses dalam seleksi ini. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi penting terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024, yaitu bagi honorer yang tidak masuk database BKN tetap bisa menjadi ASN lewat jalur khusus. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.